Paling enak makan pakai geprek bensu. Paling enak semua makan geprek bensu. Geprek, 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 geprek bensu. Geprek, 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 geprek bensu. Hemat regone, lezat rasane, hanya di geprek bensu aja. Ha, pedas sambal uletnya. Ha, 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 hemat harganya. Hemat harganya. Nikmati persembahan geprek bensu menu Nusantara. Senang produk Indonesia. Hanya di geprek bensu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat milenial. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat dipertemukan lagi dalam acara Muslim Milenial ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan rohani dan juga jasmani dimanapun kita berada dan tak kurang satu apapun. Amin. Tak terasa kita sudah menjalankan ibadah puasa selama 15 hari ya sahabat milenial. Semoga amalan-amalan yang kita lakukan selama ini dapat diterima dan menjadikan kita sebagai manusia yang lebih baik ya. Sahabat milenial, Ramadan yang agung dan mulia dikenal juga sebagai Syahr Syam, yaitu bulan puasa. Sebuah ibadah yang sangat spesial di hadapan Sang Kholik. Rasulullah bersabda, telah berfirman Allah Azza wa Jalla, tiap-tiap amal anak Adam untuknya sendiri, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. Itulah mengapa Ramadan dijuluki sebagai bulannya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sahabat milenial, sudah selayaknya bahwa Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan penuh berkah. Ramadan juga memiliki keistimewaan tersendiri di mata Nabi Muhammad SAW karena hari-hari di bulan tersebut dipenuhi dengan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk Nabi Muhammad SAW beserta umatnya. Maka tak heran ya jika pada bulan Ramadan yang dirasakan oleh Nabi SAW semasa hidupnya tidak terlepas dari sejarah dan juga terdapat banyak peristiwa penting di bulan Ramadan yang bisa diambil pelajarannya. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa tersebut patut kita putar kembali agar kita sebagai umat Islam dapat belajar dan mengambil hikmah yang pernah terjadi di bulan ini. Nah, apa saja ya sahabat milenial peristiwa penting yang pernah terjadi di bulan suci Ramadan? Let's check it out. Peristiwa besar yang pertama yaitu Nuzulul Quran yang terjadi pada bulan Ramadan. Nuzulul Quran adalah sebutan untuk diturunkannya Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah SAW. Waktu turunnya Al-Quran sendiri, terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Perbedaan pendapat dari para ulama tersebut didukung oleh dalil yang diyakini oleh masing-masing ulama. Namun mereka bersepakat, Nuzulul Quran terjadi pada bulan Ramadan. Banyak yang memperingatinya di hari ke-17 bulan Ramadan. Biasanya umat muslim memperingatinya dengan berbagai hal seperti pengajian, makan-makan, hingga membuat semacam perayaan adat yang berhubungan dengan Ramadan ya sahabat milenial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Baqarah ayat 185. Peristiwa Nuzulul Quran ini sering diperingati di malam-malam Ramadan. Sahabat milenial, sejarah Nuzulul Quran terjadi pada saat Rasulullah pertama kali menerima wahyu Al-Quran di Gua Hiro pada tahun 610 Masehi. Pada saat pertama kali turun, surat yang dibacakan kepada Rasulullah SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Terjadinya peristiwa turunnya Al-Quran dikabarkan oleh Muhammad SAW untuk pertama kalinya kepada istrinya Khadijah. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Muhammad SAW ketika beliau berusia 40 tahun di Gua Hiro, Mekah, Arab Saudi. Setelah itu Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Selama itu Al-Quran difirmankan Allah kepada Muhammad SAW sebanyak 30 juz atau 114 surah atau sekitar 6.666 ayat Al-Quran. Al-Quran turun di dua tempat, yaitu Mekah yang kemudian ayatnya dikenal dengan Makkiyah
dan juga turun di Madinah yang kemudian disebut dengan ayat Madaniyah. Turunnya firman Allah yang pertama sekaligus menandakan pelantikan Muhammad menjadi seorang nabi. Kala itu Nabi Muhammad terbujur kaku melihat malaikat Jibril yang diriwayatkan memiliki sayap yang terbentang dari ufuk barat hingga ufuk timur. Pertemuan antara keduanya menghasilkan dialog singkat yang sempat tidak dipahami oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika malaikat Jibril membacakan ayat pertama yang berbunyi Iqra atau bacalah, Rasulullah selalu mengatakan saya tidak bisa membaca. Malaikat Jibril kemudian mendekap Nabi Muhammad SAW hingga merasa sesak nafas. Setelah dilepaskan dekapannya oleh malaikat Jibril, ia kembali menyerukan kata-kata Iqra dan jawaban yang sama turut dijawab oleh Rasulullah SAW. Hingga untuk yang ketiga kalinya Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5. Begitu selesai Rasulullah mengikuti malaikat Jibril membacakan ayat tersebut, malaikat Jibril menghilang meninggalkan Nabi Muhammad dengan tubuhnya yang menggigil ketakutan. Sejak saat itulah Nabi Muhammad resmi menjadi nabi dan memiliki tugas untuk menyiarkan ajaran Islam sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Karena Nabi Muhammad tidak dapat membaca dan menulis, maka ketika ia menerima wahyu, beliau menyampaikan kepada para sahabat. Para sahabat lalu menghafalkannya, dan bagi sahabat yang dapat menulis, diminta untuk menuliskannya di atas kulit pohon, batu, kain, kulit hewan, dan lain sebagainya. Sahabat milenial, untuk menjaga keautentikan Al-Quran, setiap tahun malaikat Jibril bersama Rasulullah SAW selalu mengulang hafalan Al-Quran. Bahkan di tahun terakhir menjelang wafatnya, Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril mengulang hafalannya sebanyak 2 kali. Masya Allah. Malam turunnya Al-Quran juga dikenal sebagai Lailatul Qadar atau malam ayat Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sesungguhnya kami turunkan ia, Al-Quran, di malam Lailatul Qadar. Quran Surat Al-Qadar ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya kami turunkan ia, Al-Quran, di malam yang penuh keberkahan. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3. Dengan adanya ayat tersebut menunjukkan betapa bulan Ramadan adalah bulan kemenangan, di mana di dalamnya terdapat keberkahan yang melimpahi umat Islam. Masya Allah. Sahabat milenial, peristiwa penting di bulan Ramadan yang kedua adalah Perang Besar Badar Al-Kubra yang terjadi pada bulan Ramadan tahun pertama umat Islam diwajibkan berpuasa, yakni 1 Ramadan tahun kedua Hijriyah di Lembah Badar. Perang ini adalah perang pertama yang terjadi antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertempuran antar kaum Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW melawan kaum musyrikin Quraisy yang dipimpin oleh Ammar bin Hisham alias Abu Jahal. Perang ini pun telah digariskan dalam sejarah Islam sebagai kemenangan yang disebabkan oleh bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan perang ini menjadi salah satu dari beberapa pertempuran yang secara khusus disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Sahabat milenial, Perang Badar ini dilandasi oleh permasalahan sering terjadinya teror, penindasan, perampasan rumah dan harta benda, bahkan hingga terjadinya pengusiran kaum muslimin di kota Madinah oleh kaum Quraisy. Tak hanya itu, bahkan kaum Quraisy juga menzolimi, menyiksa dan merebut barang dagangan kaum muslimin. Sehingga Perang Badar ini terjadi untuk memberikan pelajaran dan pembalasan juga penebusan terhadap kaum Quraisy atas kekejamannya, serta pengembalian harta benda milik kaum muslimin. Dalam satu pertemuan yang melibatkan pembesar kaum Quraisy Mekah, Abu Jahal mengusulkan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW agar tidak menciptakan permusuhan di keluarga Bani Hashim. Maka pembesar Quraisy meminta setiap pemuda berpengaruh di Bani Quraisy turut terlibat dalam perang ini. Namun rencana tersebut telah diketahui oleh malaikat Jibril, dan dengan cerdik Nabi Muhammad SAW hijrah meninggalkan rumahnya bersama Abu Bakar menuju Yastrib Madinah. Kemudian pada suatu waktu, kaum muhajirin atau muslimin yang ikut hijrah bersama Rasulullah ke Madinah mengalami kesusahan dalam mencari nafkah, sehingga sebagian dari mereka menggantungkan hidupnya kepada penduduk Islam di Madinah atau kaum Ansyar. Pada saat itulah turun sebuah wahyu pada surat Al-Hajj ayat 39-40 yang mengizinkan Nabi bersama pengikutnya memerangi orang yang memerangi mereka. Setelah adanya wahyu tersebut, Rasulullah SAW bersama kaum muhajirin telah menerapkan gazwu atau serangan demi bertahan hidup yang biasa dilakukan masyarakat Arab nomaden.
Rasulullah pun memutuskan untuk memimpin langsung kaum muslimin untuk penyerbuan rombongan dagang kaum Quraisy yang dipimpin oleh Umayyah, yaitu orang yang pernah menyiksa Abu Bakar. Namun pada usaha penyergapan tersebut mengalami kegagalan. Lalu pada waktu lain insiden terus terjadi. Kala itu satu dari pedagang Quraisy Mekah yang sedang berkemah di lembah Nakhlan tewas terkena panah pasukan Abdullah bin Jahsy dalam sebuah misi ghazwu. Tentu saja peristiwa ini menimbulkan kemarahan dan dendam bagi kaum Quraisy kepada kaum muslim. Itulah yang melandasi perang Badar ini. Pada saat itu, karavan dagang besar pimpinan Abu Sufyan hendak kembali dari Suriah dan Nabi SAW memimpin langsung aksi ghazwu yang melibatkan 313 kaum muslimin. Tentu saja hal itu membuat kaum Quraisy murka mendengar rencana penyergapan Rasulullah SAW terhadap Abu Sufyan. Kemudian di bawah komando Abu Jahal mereka mengerahkan seluruh klan dan menyiapkan pasukan menuju lembah Badar untuk menghadang pasukan Rasulullah SAW dengan jumlah 1.000 pasukan lengkap dengan persenjataannya. Berbanding terbalik dengan kaum muslimin yang hanya 3 kali lipat lebih sedikit dari pasukan Quraisy. Kemudian terjadilah perang Badar tersebut di lembah Badar. Dengan demikian sejarah perang Badar tersebut telah menewaskan 14 sahabat Nabi SAW, sementara 70 orang dari pasukan Quraisy terbunuh termasuk Abu Jahal. Dalam surat Ali Imran ayat 123-126 disebutkan bahwa sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Dan disebutkan juga dalam surat tersebut bahwa 5.000 malaikat membantu kaum muslim meraih kemenangan atas kaum Quraisy yang lebih kuat dan lebih siap dalam hal kelengkapan persenjataan perang. Masya Allah. Selain 70 orang dari pasukan Quraisy terbunuh, banyak kaum Quraisy yang ditawan oleh kaum muslimin yang kemudian ditebus. Para tawanan perang tersebut diperlakukan dengan bermartabat dan hormat. Jabir menceritakan, setelah perang Badar, para tawanan perang dibawa di antara mereka adalah Al-Abbas. Dia tidak memakai baju, jadi Nabi SAW mencarikan baju untuknya. Subhanallah. Dan beberapa hari setelah perang Badar, beberapa tahanan berkata, "Diberkatilah orang-orang Madinah. Mereka membuat kami naik tunggangan sementara mereka berjalan. Mereka memberi kami gandum dan roti untuk dimakan, ketika hanya sedikit dari kaum muslimin yang harus puas hanya dengan kurma." Masya Allah. Sahabat milenial, peristiwa penting yang terjadi pada bulan Ramadan selanjutnya adalah peristiwa Fatu Makkah, yaitu peristiwa yang dikenal sebagai pembebasan kota Mekah, terjadi pada 10 Ramadan 8 Hijriyah 630 Masehi. Umat Islam berhasil mengambil alih Mekah dari kafir Quraisy tanpa ada perlawanan dan perang dan tak ada pertumpahan darah. Ka'bah dan sekitar Masjidil Haram pun disucikan dari berhala. Masya Allah. Peristiwa Fatu Mekah ini dilatar belakangi oleh konflik antara Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Dua kabilah ini telah lama bermusuhan sejak zaman jahiliyah, namun permasalahan kembali terjadi ketika umat muslim dan kaum Quraisy sedang dalam masa genjatan senjata sesuai dengan perjanjian Hudaibiyah. Dalam hal ini mereka terbagi dan bergabung pada pihak muslimin dan Quraisy. Ialah Bani Khuza'ah berpihak pada Rasulullah SAW dan kaum muslimin, sementara Bani Bakar bergabung pada pihak Quraisy. Salah satu poin dalam perjanjian Hudaibiyah yaitu kabilah manapun yang bergabung dengan salah satu pihak dianggap sebagai bagian dari pihak yang diikuti. Namun serangan mendadak dilakukan oleh segolongan Bani Bakar kepada Bani Khuza'ah. Serangan mendadak itu dilakukan pada malam hari. Bani Bakar menghabisi beberapa orang dari Bani Khuza'ah. Ketika dua kabilah ini sedang bertempur hebat, secara diam-diam Quraisy memberi bantuan persenjataan kepada Bani Bakar. Bantuan itu merupakan kesalahan fatal yang tidak dapat ditolerir dan telah melanggar perjanjian. Pada saat itu, Amr bin Salim al-Khuzai cepat-cepat pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Kabar pengkhianatan kaum Quraisy pun sampai kepada Rasulullah SAW. Kaum Quraisy mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbarui perjanjian mereka dengan kaum muslimin. Namun Rasulullah menolak dan memerintahkan kaum muslimin untuk menyiapkan pasukan menuju Mekah. Pasukan yang dibawa oleh Rasulullah berjumlah 10.000 orang untuk menaklukkan kota Mekah dan menyatukan para penduduk kota Mekah dan Madinah. Penguasa kota Mekah yang tidak memiliki pertahanan yang memadai kemudian setuju untuk menyerahkan kota Mekah tanpa perlawanan. Kemudian Rasulullah dan para sahabatnya masuk ke dalam Masjidil Haram dan mencium Hajar Aswad.
Rasulullah pun menghancurkan sekitar 360 berhala di sekelilingnya. Setelah berhala-berhala tersebut hancur lebur, Rasulullah melaksanakan tawaf. Kemudian ia memasuki Ka'bah dan menghapus gambar-gambar di dalamnya, menghancurkan berhala-berhala dan melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Rasulullah SAW memerintahkan Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Masya Allah. Begitulah kisah singkat dari Rasulullah SAW yang berhasil membebaskan kota Mekah dari kaum kafir Quraisy tanpa adanya pertumpahan darah. Sahabat milenial, banyak sekali peristiwa penting yang telah terjadi di bulan Ramadan semasa Rasulullah SAW masih hidup. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sejarah umat Islam yang akan terus dikenang. Peristiwa-peristiwa tersebutlah yang membawa umat manusia meninggalkan kejahiliahan pada masa gelap. Rasulullah SAW lah pembawa sinar terang menuju jalan yang benar. Masya Allah. Sahabat milenial, semoga kita selalu ditunjukkan pada jalan yang benar ya. Amin. Tak terasa, kita sudah berada pada penghujung acara. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat dan memberikan kita pelajaran yang dapat kita petik. Sahabat milenial, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Muslim Milenial ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.